Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi hari ini Rabu 28 Januari 2026 berjudul Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur pasal yang ke-28 adalah doa Daud yang lahir dari situasi tekanan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Daud berseru dengan sungguh-sungguh karena ia merasa terancam oleh orang-orang fasik dan takut jika Tuhan diam. Mazmur ini bergerak dari teriakan minta tolong, ayat 1-5, menuju pengakuan iman dan ucapan syukur, ayat 6-9. Ayat 7 menjadi titik balik dari kegelisahan menuju keyakinan. Ini penting. Iman tidak meniadakan pergumulan, tetapi iman memberi arah dan kekuatan di tengah pergumulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan bagi kita orang percaya. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Daud tidak berkata, Tuhan memberi aku kekuatan, tetapi Tuhan adalah kekuatanku. Artinya, kekuatan Daud bukan berasal dari dirinya, pengalamannya, atau posisinya sebagai raja, melainkan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Bagi kita hari ini, saat fisik lemah, saat mental penat, saat iman goyah, Tuhan tidak hanya menambah tenaga kita, Dia sendiri menjadi tenaga kita. Yang kedua, Tuhan sebagai perisai, dikatakan dan perisaiku. Perisai bukan senjata untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Daud sadar bahwa ia tidak kebal terhadap serangan. Namun ia juga tahu, selama Tuhan menjadi perisainya, tidak ada serangan yang dapat menghancurkan dirinya di luar kehendak Tuhan. Ini mengajar kita bahwa iman Kristen bukan jaminan hidup tanpa masalah, tetapi jaminan bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah. Yang ketiga, percaya yang melahirkan pertolongan. Dikatakan bahwa kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Perhatikan urutannya. Percaya, kemudian tertolong. Kepercayaan Daud bukan sekadar pengakuan di mulut, tetapi sikap hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kepercayaan seperti ini tidak pernah sia-sia. Pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu instan, tetapi selalu tepat waktu. Yang keempat, sukacita yang berujung syukur. Dikatakan, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Menariknya, pujian Daud bukan hanya karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia bersandar. Sukacita sejati lahir bukan dari situasi yang ideal, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pagi ini mengingatkan kita, sebelum hari ini berjalan jauh, sebelum tantangan datang satu persatu, mari kita menegaskan kembali, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Saat kita memulai hari, serahkan kelemahan kita kepada Tuhan, percayakan kekhawatiran kita kepadanya, dan biarlah hati kita tetap memuji, bahkan sebelum jawaban doa terlihat, karena seperti Daud, kita dapat berkata dengan iman, hatiku percaya dan aku tertolong.
Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.